Rekaman CCTV di Pasar Muara Baru Ujung, Penjaringan, Jakarta Utara merekam saat pelaku mutilasi Fauzan Fahmi alias Omeh yang berusia 43 tahun membawa karung berisi mayat korbannya, Sinta Handiana, yang berusia 40 tahun dengan mobil bak terbuka. Dalam rekaman CCTV tersebut, Fauzan terlihat dibantu beberapa pedagang di pasar untuk menaikkan karung berisi jenazah tersebut ke dalam bak mobil. Satu pedagang yang terekam membantu Fauzan mengangkat karung tersebut yang berisi mayat ialah Sutrisno, berusia 42 tahun. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Gerald Leonardo, jurnalis Tribun Jakarta. Silakan laporan selengkapnya rekan Gerald. Ya, selamat siang Justina dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan memang bahwa pihak kepolisian sudah menangkap pelaku mutilasi yang terjadi di Muara Baru, di mana memang pelaku ini merupakan warga RT 18 RW 17 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, bernama Fauzan Fahmi yang dikenal juga oleh warga dengan nama panggilan Omeh, di mana memang hasil penyelidikan terkini ternyata memang ditemukan rekaman CCTV, ada dua rekaman CCTV yang terdapat di sekitar Muara Baru yang merekam serangkaian aktivitas yang dilakukan pelaku Fauzan ini pada saat yang bersangkutan membawa mayat korban Sinta Handiana. Saat itu memang mayat korban ataupun jenazah korban yang sudah dimutilasi dengan kondisi kepala terpotong ini sudah dimasukkan oleh pelaku Fauzan ke dua bungkusan, di mana memang bungkusan pertama yakni berupa bungkusan besar berupa ataupun ya dilapisi karung, kardus, dan juga beberapa rangkaian bungkus lainnya. Sementara untuk bungkusan kedua, bungkusan yang berisi kepala korban ini sudah dibungkus dengan menggunakan karung berwarna putih. Adapun memang berdasarkan hasil rekaman CCTV yang terpasang di sekitar kediaman pelaku di Muara Baru dan juga di salah satu area pasar, ini terlihat bahwa memang pelaku mendorong karung berisi mayat korban itu dibantu oleh seorang pria berjaket merah yang memang pria misterius ini masih dalam penyelidikan ataupun masih dikejar oleh pihak kepolisian. Sementara di rekaman CCTV kedua yang terpasang di area pasar Muara Baru Ujung, di sini terlihat detik-detik saat pelaku Fauzan Fahmi dan pria berjaket merah tadi mendorong gerobak yang di dalamnya sudah terdapat karung berisi mayat korban. Ini gerobak didorong mendekati sebuah mobil bak terbuka atau mobil losbak yang terparkir di parkiran pasar Muara Baru Ujung. Saat itu memang kejadiannya terjadi pada hari Senin 28 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman CCTV dapat terlihat ketika Fauzan dan pria berjaket merah tersebut mendekati mobil bak terbuka, tiba-tiba ada dua orang lagi yang terlihat membantu Fauzan dan pria berjaket merah untuk mengangkat karung tersebut ke atas bak mobil, di mana memang dua orang tersebut ataupun dua orang yang terlihat dalam rekaman CCTV ini adalah orang-orang yang memang sehari-hari bekerja ataupun berdagang di pasar Muara Baru Ujung. Salah satu yang terlihat yang memang dalam rekaman CCTV mengenakan kaos hitam dan juga celana pendek dan terlihat sedang merokok ini adalah Sutrisno, di mana memang Sutrisno ini adalah pemilik toko sembako di pasar Muara Baru Ujung, dan memang Sutrisno mengakui bahwa pada saat kejadian ia sempat membantu pelaku Fauzan mengangkat karung tersebut ke atas bak mobil. Namun Fauzan ataupun Sutrisno ini menegaskan bahwa yang bersangkutan sama sekali tidak mengetahui bahwa di dalam karung itu berisi mayat korban Sinta Handiana. Saat itu pedagang pasar Sutrisno ini mengaku inisiatif ingin membantu pelaku Fauzan karena memang yang bersangkutan melihat bahwa saat itu Fauzan dan pria berjaket merah mengalami kesulitan karena mereka cukup merasa berat untuk mengangkat karung tersebut ke atas bak mobil. Saat itu dengan inisiatifnya Sutrisno yang sudah ingin pulang ke rumah setelah menutup toko sembakonya akhirnya membantu mendorong karung itu supaya bisa naik ke bak mobil. Sutrisno sempat juga diperiksa dan juga dibawa oleh aparat Polda Metro Jaya ke Mapolda Metro Jaya untuk dimintai keterangan. Memang Sutrisno mengakui baru menyadari ataupun baru mengetahui bahwa karung tersebut berisi mayat korban setelah dirinya diperiksa ataupun dimintai keterangan oleh penyidik dari Subdit Jatanras di Reskrimum Polda Metro Jaya. Dan memang
setelah sekitar 1 kali 24 jam diperiksa, Sutrisno ini juga sudah dinyatakan tidak bersalah karena yang bersangkutan ini memang benar-benar hanya inisiatif berniat membantu pelaku. Sama sekali Sutrisno ini mengaku tidak mengetahui bahwa karung tersebut ternyata berisi mayat dari korban Sinta Handiana. Adapun memang berdasarkan keterangan Sutrisno juga, saat itu setelah mayat korban di dalam kardus ataupun di dalam karung itu sudah bisa dinaikkan ke bak mobil, pelaku Fauzan Fahmi ini bertindak sendirian untuk mengemudikan mobil itu, sementara pria berjaket merah ini duduk di kursi penumpang di depan. Dan saat itu pelaku Fauzan dengan mobil bak terbuka ataupun mobil losbak yang dikemudikannya langsung membuang jasad korban ini ke Pelabuhan Muara Baru, dan juga diduga ia langsung pergi ke Jalan Inspeksi Waduk Pluit untuk membuang bungkusan kedua yang berisi kepala korban. Adapun memang hasil penyelidikan kepolisian, karung berisi badan korban yang dibuang di Pelabuhan Muara Baru ini ditemukan dalam jarak sekitar 600 meter ataupun terpisah 600 meter dengan bungkusan kedua, yakni bungkusan berisi kepala yang berada di Jalan Inspeksi Waduk Pluit. Dapat saya laporkan juga Justina dan Tribuners, berdasarkan hasil penyelidikan terkini ataupun update terkini kasus dari mutilasi yang dilakukan pelaku Fauzan, pihak kepolisian juga sudah menyatakan beberapa keterangan, salah satunya Fauzan ini disebut sebagai teman dekat daripada korban Sinta Handiana. Dan ada juga keterangan bahwa yang menyebutkan Fauzan ini bekerja sebagai tukang jagal hewan. Namun memang beberapa warga di sekitar Muara Baru menyatakan bahwa Fauzan ini bekerja sebagai broker ikan ataupun pedagang ikan. Dapat saya tambahkan juga terkait dengan informasi bahwa pedagang Sutrisno ini tadi tidak mengetahui bahwa karung yang dibawa Fauzan adalah mayat korban, karena memang Fauzan ini berdalih ketika ditanya oleh Sutrisno, yang bersangkutan berdalih bahwa karung yang dibawanya bukan berisi mayat tapi berisi ikan yang akan diantarkan ke bandara. Ini juga yang disampaikan oleh Fauzan ketika dirinya mendorong gerobak berisi karung mayat korban melintasi gang sempit di RT 18 RW 17 Muara Baru atau Penjaringan ini. Saat itu beberapa warga juga memang bertanya kepada Fauzan kardus ataupun bungkusan apa yang dibawanya, namun memang Fauzan berdalih menyatakan bahwa isi dari karung tersebut adalah ikan tuna. Saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pengejaran dan juga mengumpulkan data-data untuk bisa meringkus salah satu pelaku lainnya yang diduga pelaku ataupun terlibat, yakni pria berjaket merah tadi. Dan dalam waktu dekat, aparat Polda Metro Jaya juga akan melakukan konferensi pers lengkap terkait dengan kronologi kasus mutilasi yang dilakukan Fauzan terhadap korbannya, janda anak 4 bernama Sinta Handiana. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Justina, kembali ke studio. Terima kasih rekan Gerald Leonardo, jurnalis Tribun Jakarta atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Pemirsa, melengkapi berita ini kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama pihak terkait. Saya pas mau pulang, udah naik motor, lihat itu mau naikin berat, saya sering bantu naik dorong doang di dalam mobil. Oke. Nah terus Bapak nanya nggak itu apa Pak? Saya sempat nanya, apa Mas? Jawabnya ikan mau dikirim ke apa, mau dipakai ke bandara. Yang Bapak lihat saat itu bungkusannya seperti apa sih Pak? Karung, Berat memang Pak. lumayan. Nah, itu saat itu berapa orang Pak yang bisa ngangkat? Butuh berapa orang untuk ngangkat bungkusan itu Pak? Ya itu berdua, terus ada yang bantu, 2 orang sama saya, bantu naikin doang. 4 orang berarti? Yang naikin doang, Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.